Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel yang hebat ini, SBS Channel. Nah, bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, silakan tekan dulu tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Nah, sahabat semua, pada video kali ini kita bicara tentang haji lagi. Namun, masalah ibadah haji ini yang kita bicarakan bukan lagi soal gonjang-ganjing di media sosial terkait beberapa informasi liar. Ada yang mengatakan dana haji sudah terpakai untuk infrastruktur dan lain sebagainya. Dana haji sudah habis. Indonesia punya hutang di pemerintah Arab Saudi sehingga Indonesia tak dapat undangan, tak dapat kuota untuk haji tahun 2021. Kemudian banyak lagi informasi-informasi yang liar tentang ibadah haji ini. Maka pada video kali ini kita tidak bahas tentang itu, tapi kita akan berikan informasi yang bermanfaat bagi calon jemaah haji, terutama yang tertunda keberangkatannya. Biarlah debat-debat itu menjadi debatnya di media sosial, karena sulit juga mau kita bendung mana informasi yang betul dan sebagainya. Yang jelas kepada kita, mari cerdas bermedsos. Nah, sahabat SBS Channel di mana saja berada, soal pembatalan pemberangkatan jemaah haji ini, tentu pertanyaannya bagaimana dengan dana haji yang sudah disetorkan lunas oleh calon jemaah haji. Nah, saya pada video ini ingin menjelaskan bahwa membaca regulasi yang ada 3 pilihan bagi jemaah calon haji yang sudah melunasi biaya perjalanan ibadah hajinya. Pertama pilihannya adalah boleh menarik seluruh dana pelunasan. Jadi setoran lunas. Ya, boleh menarik seluruh dana setoran lunas yang sudah dibayarkan kepada pemerintah. Artinya begini, kalau setoran awalnya 25 juta, kemudian pada saat akan berangkat harus membayar pelunasan misalnya karena biaya haji itu 35 juta, berarti ada 10 juta setoran pelunasan, maka dana 10 juta ini bisa ditarik oleh calon jemaah haji dan itu tidak menyebabkan atau tidak berpengaruh kepada antriannya untuk berangkat ke Tanah Suci. Jadi artinya tidak berubah antrinya, tidak ada pengaruhnya kepada daftar antri. Kalau mereka tarik dana pelunasan itu dan tahun depan ada pemberangkatan jemaah haji, maka insya Allah nama mereka tetap berada di antrian yang sama. Nah, itu pilihan pertamanya, menarik seluruh dana setoran lunas. Jadi bukan setoran awal yang 25 juta. Pilihan kedua, jamaah boleh juga menarik seluruh dananya yang sudah disetorkan ke pemerintah. Misalnya kalau untuk pelunasan kemarin sudah menyetor 10 juta, untuk 35 juta misalnya, setoran awal 25 juta ditambah setoran lunas 10 juta, berarti uangnya yang sudah disetorkan kepada negara 35 juta. Mereka boleh juga menarik semuanya. Namun, apa konsekuensinya? Begitu dana ditarik 35 juta atau dana ditarik seluruhnya, maka jamaah yang bersangkutan tidak ada lagi dalam daftar antrian jamaah haji. Jadi artinya kalau dia mendaftar lagi, nyetor lagi 25 juta, maka dia dihitung pendaftar baru dan harus ikut antrian baru. Nah, itu konsekuensi kedua. Nah, pilihan ketiga, jamaah bisa tetap membiarkan dananya di pemerintah tanpa mengambil sepersen pun. Artinya begini, ketika nanti tahun depan ada pemberangkatan jemaah haji dan mereka berangkat pada tahun itu dan biaya perjalanan ibadah haji misalnya tetap 35 juta, tidak nambah, maka jemaah tersebut hanya tinggal berangkat saja. Jadi tak perlu lagi menyetor tambahan. Nah, jadi sahabat SBS Channel di mana saja berada, ini perlu menjadi informasi bagi kita semua dan perlu kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, terutama mereka yang sudah mendaftar haji dan mereka yang sudah melunasi biaya perjalanan ibadah hajinya untuk tahun 2020 dan 2021 ini. Nah,
supaya apa? Supaya mengurangi minimal terjadinya misinformasi di tengah masyarakat. Ini lebih penting sebetulnya informasinya, apa yang harus dilakukan oleh calon jemaah haji yang tertunda keberangkatannya, terutama untuk menyikapi apakah dana mereka masih aman, apakah mereka akan tetap berada di antrian. Maka kembali saya ulang, pertama jemaah calon haji yang akan berangkat ke Tanah Suci yang sudah melunasi semua setoran lunasnya, maka mereka punya 3 pilihan. Jadi saya ulang lagi, punya 3 pilihan. Pertama, menarik seluruh setoran lunasnya. Jadi boleh dipersilakan. Nah, itu sudah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Jamaah menarik setoran lunasnya. Tapi kita tengok di media sosial misalnya, itu informasinya menjadi lebih panas. Yang dimunculkan adalah jamaah ramai-ramai tarik setoran haji. Jadi seakan-akan jamaah menarik semua setoran hajinya. Padahal yang mereka tarik itu hanyalah setoran lunasnya, bukan setoran awalnya. Jadi pertama yang bisa lakukan, tariklah semua dana setoran lunas. Karena itu tidak mempengaruhi daftar antrean. Kedua, jamaah boleh juga, ya, boleh juga menarik seluruh setorannya. Kalau dia sudah setor 35 juta untuk pelunasan atau 32 juta, berapa pula total jumlah untuk pelunasan itu, dia silakan tarik, boleh. Namun konsekuensi kedua ini adalah jamaah tidak lagi masuk dalam antrean pemberangkatan jemaah haji. Artinya kalau dia mendaftar lagi, dia masuk dalam daftar jemaah baru. Nah, kalau sekarang misalnya antriannya bisa sampai 21 atau 22 tahun, maka jemaah yang mendaftar baru itu dia harus antri lagi 22 tahun baru masuk daftar jemaah yang bisa diberangkatkan ke Tanah Suci. Dan yang ketiga, jemaah bisa membiarkan seluruh dana yang disetorkan kepada pemerintah tidak ditarik sepersen pun, dan itu sama sekali juga tidak mempengaruhi pada daftar antriannya. Artinya di saat nanti namanya masuk dalam list jemaah yang boleh berangkat haji pada tahun 2022 misalnya, maka jemaah ini tinggal menyesuaikan saja. Misal, kalau sekarang dia sudah setor lunas itu 32 juta, ternyata pada tahun depan biaya perjalanan ibadah haji itu 33 juta, maka jemaah bersangkutan hanya perlu menambah 1 juta saja. Jadi inilah 3 pilihan yang bisa dilakukan oleh calon jemaah haji yang sudah menyetor lunas dana hajinya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan bisa disebarluaskan kepada yang lain. Semoga channel ini tetap menginspirasi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa simak terus video-video yang ada di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih.